Saya ucapkan selamat datang di acara seminar Ikatan Intelektual Buddhis yang ketiga di Dhamma-Vihari Buddhist Studies. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Di seminar hari ini kita akan bertajuk yaitu Navigating Business in Digital Age. Kalau kita melihat judulnya, ini ada beberapa poin penting kenapa seminar hari ini sangat menarik dan langsung dibawakan oleh pakarnya. Yang pertama adalah Bapak Ibu tahu kalau jumlah populasi di Indonesia saat ini yang berusia di bawah 30 tahun itu hampir 51%. Artinya anak-anak muda ini yang sangat digital savvy, mereka menguasai pasar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan data, jumlah dari ekonomi digital diprediksi tahun 2025 itu akan mencapai 130 miliar US dollar atau setara 2.000 triliun rupiah, Bapak Ibu. Artinya daya saing di dunia bisnis khususnya di masa yang akan datang menguasai digital itu sangatlah penting. Yang mana Bapak Ibu sekalian, bila Anda ingin berpartisipasi, bisa sharing juga di acara-acara seperti ini, bisa menghubungi kami. Di mana tujuan dari acara ini adalah saling berbagi dari umat untuk umat, tentunya dalam kerangka nilai-nilai Buddhis. Baik, saya akan perkenalkan dulu pembicara kita agar tidak terlalu berlama-lama. Bapak Yasa Singgi. Bapak Yasa Singgi sendiri tentu untuk yang sudah lama mengenal beliau atau pernah mendengar kiprah beliau, beliau adalah seorang tokoh entrepreneur muda yang luar biasa. Beliau memulai usaha sejak usia 15 tahun, Bapak Ibu. Mungkin banyak yang 15 tahun masih main game ya Bapak Ibu. Beliau 15 tahun sudah mulai usaha dan tentu kiprah dia di dunia entrepreneur banyak sekali mendapatkan pengakuan dari dunia global maupun pendidikan. Beliau adalah lulusan S1 dan S2 dari Bina Nusantara, di mana beliau dikenal mendapatkan pengakuan sebagai salah satu BINUS Alumni Recognition Award, dan beliau juga mendapatkan pengakuan dari dunia internasional, yaitu beliau diakui sebagai Forbes 30 Under 30. Tuh Bapak Ibu yang nggak tahu, Forbes 30 Under 30 itu loh majalah bisnis yang ngetop itu loh, Forbes itu loh. Ya, majalah terkenal itu Forbes 30 Under 30, artinya setiap tahun akan dipilih 30 orang yang usianya di bawah 30 tahun yang paling baik diri. Nah, Pak Yasa Singgi ini bukan hanya di level Indonesia, tapi beliau juga masuk Forbes 30 Under 30 di Asia, Bapak Ibu. Nah, selain itu beliau juga mendapatkan pengakuan dari Marketeers Youth Award, di mana Marketeers itu majalah marketing ya, yang diasuh oleh Pak Hermawan Kartajaya ya. Baik. Nah, di mana beliau sudah mendapatkan award itu jauh sebelumnya tahun 2016 ya. Pak Yasa Singgi sendiri saat ini adalah CEO dari perusahaan beliau yaitu Fortius, yang mana nanti mungkin beliau akan menjelaskan lebih lanjut, yang mana merupakan holding company lebih dari ratusan brand yang dikelola. Beliau juga merupakan penulis buku aktif yang saat ini telah mempublikasikan 2 buku, Never Too Young to Become Billionaire ya Pak, bukunya ya. Nanti mungkin Bapak Ibu yang tertarik bisa cek di Gramedia ataupun online. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya ingatkan di acara ini kita akan ada 2 sesi. Sesi pertama Pak Yasa Singgi akan membawakan paparannya, sehingga saya harapkan kondisi seminar bisa berlangsung dengan baik dan kondusif. Seminar ini juga dilakukan secara hybrid. Total peserta 100 lebih, sehingga untuk para peserta yang bergabung secara daring atau online juga nanti bisa turut berpartisipasi aktif, di mana sesi 2 proses tanya jawabnya itu akan dilangsungkan, di mana para peserta yang ikut lewat daring bisa klik raise hand untuk mengajukan pertanyaan, sedangkan untuk peserta di ruangan bisa mengacungkan jari dan bertanya langsung. Nah, nanti akan ada sesi paparan dan sesi tanya jawab. Jadi nggak usah khawatir, pasti bisa bertanya. Baik.
Marilah kita semua siapkan hati dan pikiran untuk menyambut Pak Yasa Singgi dengan tepuk tangan yang paling meriah. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Cek. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman, Soki Hotu, nama budaya. Saya izin untuk share slide-nya ya. Oke, sudah ada ya slide-nya Pak Edi ya? Ditunggu sebentar. Oke. Ya. Sembari menunggu slide, Pak Yasa umur berapa Pak saat ini? Saya 29 Pak. 29, tepuk tangan loh Bapak Ibu. Untuk teman-teman DBS yang masih sangat muda, ini kesempatan emas untuk belajar dari pakarnya. Terima kasih. Ya, slide-nya udah tampil, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih teman-teman dari DBS yang sudah mengundang. Senang sekali bisa hadir di sini. Biasanya tiap hari Minggu ke sini untuk belajar, tapi hari ini bisa diberikan kesempatan untuk sedikit berbagi pengalaman saya membangun bisnis di digital seperti apa yang akan coba saya bagikan ke teman-teman semuanya. Oke, boleh next. Jadi saat ini saya menjalani perusahaan, nama perusahaannya, saya mau disclaimer dulu, ini adalah orang yang sama cuma beda 20 kg yang lalu ya. Ini sama saya tapi zaman dulu ini foto 15 tahun, foto 10 tahun yang lalu. Jadi nama perusahaan saya Fortius. Fortius ini adalah perusahaan induk yang mengelola beberapa unit bisnis, salah satunya Basel. Nah Basel ini adalah perusahaan, gampangnya mungkin orang mengertinya biro periklanan di digital. Gitu. Cuma bahasa kerennya adalah a strategic partner di branding dan digital marketing. Tapi gampangnya untuk orang yang awam belum mengerti tentang dunia digital, perusahaan kami ini adalah biro iklan. Biro iklan itu apa? Mungkin kalau Bapak Ibu sedang buka Instagram atau buka Facebook, tiba-tiba suka ada tulisan iklan atau sponsor. Nah itu adalah perusahaan kami yang berpartner dengan Facebook, dengan Instagram, dengan TikTok untuk menampilkan iklan-iklan dari produk-produk itu di dunia digital. Mudahnya seperti itu ya. Next lagi. Nah ini beberapa perusahaan yang menjadi portofolio dari perusahaan kami. Jadi selama saya pribadi berada di dunia bisnis sudah kurang lebih 15 tahun. Saya di dunia iklan digital ini sudah kurang lebih 3 tahun terakhir. Sebelumnya saya berada di industri sepatu. Ini beberapa produk yang kita, merek dan produk yang kita iklankan. Next lagi. Ya ini beberapa klien kami juga. Oke, next. Kita langsung masuk saja. Saya coba untuk bercerita ke Bapak Ibu teman-teman semua dengan bahasa yang sangat sederhana, dengan bahasa awam supaya mudah untuk dipahami. Supaya Bapak Ibu mengerti dunia digital itu seperti apa. Next. Nah ini ada beberapa data yang cukup menarik. Ini saya ambil dari We Are Social, jadi mengeluarkan sebuah riset tentang dunia digital saat ini di Indonesia itu seperti apa. Nah ini data-data yang sangat menarik, saat ini total populasi kita ada 278 juta orang, dan jumlah handphone yang ada, mobile connection itu ada 353 juta. Artinya di sini jumlah perangkat handphone di Indonesia saat ini sudah lebih banyak dibandingkan jumlah orangnya. Berarti ada orang yang punya satu orang bisa punya 2 handphone atau lebih. Itu yang pertama. Lalu yang menggunakan internet itu ada 185 juta dan yang menggunakan sosial media ada 139 juta. Ini beberapa data soal digital. Next lagi. Nah ini mungkin yang pertama Bapak Ibu bisa cek sendiri masing-masing kalau di perangkat handphonenya. Bisa ke bagian setting pengaturan dan lihat screen time-nya. Dalam satu hari Bapak Ibu menggunakan handphone itu berapa lama. Kalau menurut penelitian di Indonesia, dalam satu hari itu orang menggunakan sebanyak 7 jam 38 menit. Jadi jumlah kita menggunakan handphone saat ini itu sudah hampir sama dengan jumlah tidur manusianya. Lalu ini ada beberapa data lagi yang menarik-menarik, nanti bisa teman-teman baca, mau difoto juga nggak apa-apa. Cuma di sini saya pengen menampilkan bahwa ternyata perkembangan digital sampai hari ini itu sudah sangat pesat sekali, sangat besar sekali. Next lagi.
Nah, ini ada alasan-alasan kenapa orang menggunakan media sosial. Yang paling pertama itu untuk mengisi waktu luang, yang kedua untuk keep in touch dengan teman dan keluarga, yang ketiga ingin melihat apa yang sedang dibicarakan, yang keempat mencari inspirasi untuk melakukan sesuatu dan belanja, mencari artikel dan video, baca berita, dan lain-lain. Ini alasan kenapa orang menggunakan sosial media. Next lagi. Nah, sosial media yang paling banyak digunakan. Nomor 1 adalah WhatsApp, 2 Instagram, 3 Facebook, 4 TikTok. Dan biasanya masing-masing media sosial ini sudah punya karakteristiknya masing-masing. Misalnya kalau TikTok kira-kira isinya lebih banyak anak muda. Kalau anak muda zaman sekarang, mungkin Gen Z, mereka itu skip sosial medianya. Beda seperti saya ini generasi yang lumayan banyak melewatinya. Dari zamannya Friendster udah main, pindah ke Facebook, pindah ke Twitter, pindah ke Instagram, sempat ada Path, sampai ke TikTok. Tapi kalau anak muda zaman sekarang, mereka udah nggak melewati generasi perpindahan itu. Mungkin anak muda Gen Z saat ini mereka nggak punya Facebook, Bapak Ibu. Mereka langsung bukanya TikTok. Kenapa dia bukanya di TikTok? Karena Facebook itu ada orang tuanya katanya. Jadi pindahnya ke TikTok. Ya, jadi masing-masing punya karakteristik berbeda, tipe audiensnya berbeda, semuanya berbeda-beda. Ya, next. Nah, memang media sosial dan digital itu bisa dibilang sebagai pedang bermata dua. Karena adanya dunia digital dan media sosial bisa tumbuh perusahaan-perusahaan baru. Seperti perusahaan saya yang kalau nggak ada dunia digital nggak bisa tumbuh. Tapi di satu sisi itu juga banyak keburukannya juga. Orang bisa masuk penjara karena media sosial, orang bisa direkam di media sosial, dan itu sekali kita masuk ke dunia digital udah nggak bisa turun lagi sampai kapanpun. Jadi ini adalah pedang bermata dua yang bisa digunakan untuk hal yang baik dan juga hal yang buruk. Nah, saya coba cerita bagaimana kita bisa mengoptimasi pekerjaan atau bisnis kita menggunakan dunia digital. Contohnya itu seperti apa? Tapi saya akan mulai dengan konsepnya dulu. Supaya siapa tahu teman-teman bisa gunakan ini buat DBS juga. Next. Nah, Bapak Ibu, teman-teman bisa dibilang digital media ini adalah full of distraction. Bahkan banyak orang yang bilang, kalau kita mau latihan meditasi akan semakin sulit kalau kita aktif di sosial media. Kenapa? Karena sosial media itu melatih monkey mind kita. Kita buka TikTok, dalam 1 detik kita nggak suka dengan sesuatu, kita swipe. Kita lagi lihat IG story, swipe. Bahkan kita cuma 2 detik, swipe lagi. Sehingga pikiran kita itu tidak terlatih untuk fokus pada satu hal. Makanya ada satu penelitian yang bilang bahwa kecanduan media sosial itu, efek kecanduannya sama dengan kecanduan obat-obatan terlarang. Karena efek yang ditimbulkan itu sangat mirip, sangat cepat. Orang tuh saat ini menjadikan sosial media pelarian karena sangat cepat sekali mendapatkan dopamin. Nah, jadi digital media ini bisa dibilang full of distraction. Orang itu harus berhati-hati menggunakan digital media. Apalagi saat ini digital media atau sosial media itu sudah diatur sedemikian rupa untuk bikin orang tuh semakin lama semakin kecanduan. Nah, saya akan cerita dari perspektif saya orang yang menjalankannya dan menggunakannya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman bisa punya perspektif, mungkin banyak yang Bapak Ibu dan teman-teman belum tahu seperti apa. Boleh next lagi? Nah, kita akan belajar dulu Bapak Ibu teman-teman tentang yang namanya social media algoritma atau algoritma dari media sosial. Kalau Bapak Ibu teman-teman semua masing-masing punya media sosial, mungkin rata-rata di sini saya anggap punyanya Instagram kebanyakan. Kalau Bapak Ibu sedang buka Instagramnya saya dan Instagramnya Bapak Ibu itu punya dalam tanda kutip algoritma mesinnya itu berbeda. Kalau saya buka ke bagian explore-nya saya dengan explore-nya Bapak Ibu berbeda. Misalnya orang A ditampilkan explore-nya itu isinya adalah otomotif semua. Kenapa? Berarti si Instagram mempelajari. Selama Bapak ini membuka Instagram, semua konten yang diklik adalah konten yang berbau otomotif. Kalau misalnya isinya adalah semuanya sepak bola, berarti Instagram memperhatikan Bapak ini selalu membukanya sepak bola. Jadi buat misalnya suami istri yang istrinya melihat kok suaminya isi media sosialnya adalah wanita cantik semua ya.
Ya berarti itu adalah hal yang paling banyak dibuka sama pasangannya. Kalau misalnya suami ngelihat, kok ini istri saya semua ekspor Instagramnya baju sama tas semua ya, makeup sama skincare semua ya, berarti itu adalah hal yang paling banyak dibuka. Media sosial tidak bisa dibohongin karena dia punya algoritma yang udah membaca. Jadi contohnya begini, gimana sih media sosial algoritma itu bekerja? Kalau Bapak Ibu teman-teman buka TikTok, di TikTok itu terkenal sama satu istilah yang namanya FYP. Pernah dengar ya? FYP itu artinya video viral. Yang pada saat videonya dibuka, di mana-mana semua orang tahu, viewersnya sangat tinggi. Cara bekerjanya media sosial itu seperti apa sih? Misalnya nih saya bikin sebuah video di TikTok. Saya bikin sebuah video, saya nyanyi lagu K-pop. Nyanyi lagunya Blackpink misalnya. Pada saat saya rekam diri saya nyanyi lagu Blackpink, saya upload ke TikTok. TikTok itu memproses videonya. Dipelajarin videonya dengan engine-nya TikTok. TikTok bilang, oh si Yasa ini, cowok ini lagi nyanyi lagu Blackpink. Sambil joget-joget. Pada saat tayang videonya di media sosial, di TikTok, TikTok langsung berpikir, kira-kira pengguna saya yang punya kemungkinan suka Blackpink itu ada siapa saja ya? Oh orang A, B, C, D, E. Maka video Blackpink saya ditampilkan ke A. Nih tonton, nih tonton, nih tonton, nih tonton, nih tonton. Nah pada saat ada 5 orang yang nonton video saya, mereka suka. Indikator suka itu apa sih? Dia kasih like, dia kasih komen, dia save, dia forward ke teman yang lain. TikTok bilang, oh ini video yang bagus. Kalau gitu, kan tadi dikasih ke 5 orang nih. Saya sampaikan ke 5 orang lagi. 5 orang lagi melakukan hal yang sama. Disampaikan lagi ke 5 orang lagi. Disampaikan ke 5 orang lagi, terus sampai itulah yang disebut viral. Videonya jutaan. Itu karena ada video yang disukain. Ada banyak interaksinya dan dilakukan secara terus-menerus. Seperti bola salju. Nah, jadi itu konsepnya algoritma media sosial. Algoritma media sosial itu menangkap apa yang kita lihat. Atau bahkan Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, pernah gak mengalami seperti ini? Misalnya ibu-ibu nih, buka Shopee misalnya. Pada saat buka Shopee ngelihat ada baju, bagus banget bajunya. Misalnya dress untuk kondangan warnanya warna hitam. Tapi mau belanja, aduh nanti boleh gak ya sama suami? Aduh ini uang cukup apa enggak ya? Akhirnya bolak-balik di baju itu udah diliatin semua foto, review udah diliatin semuanya, deskripsi produk udah diliatin, udah di-chat ke tokonya. Ini ada gak? Semua udah tinggal belanja nih, udah masuk ke keranjang juga. Aduh gak jadi deh, hemat dulu. Akhirnya di-close Shopee-nya. Abis di-close Shopee-nya, ibu ini buka Instagram. Pas buka Instagram, itu bener-bener baju dress hitamnya muncul di home-nya. Pernah merasakan seperti itu teman-teman? Terus kita mulai bilang, jangan-jangan dress hitam ini memang karmanya saya. Memang sudah saatnya saya harus belanja dress hitam ini. Tuh kan, ini pertanda nih dari alam semesta nih. Terus Bapak Ibu buka Facebook. Pas buka Facebook, itu dress hitam yang sama persis teman-teman lihat di Shopee, muncul lagi di Facebook ya. Dengan copywriting kalimatnya, Bu Ibu yakin gak mau? Wah ini benar-benar udah jodohnya saya. Saya harus belanja ini. Dan nanti buka platform lain lagi, itu dress tuh ngikutin. Pernah seperti itu ya? Nah kan mulai berpikirnya, wah jangan-jangan ini yang namanya karma. Memang dress ini adalah pewaris karmaku sendiri katanya. Ini harus saya beli sekarang juga. Nah Bapak Ibu rekan Kas Dharma, sayangnya itu bukanlah karma Bapak Ibu. Bukannya takdir, bukannya jodoh. Itu adalah pekerjaan saya. Jadi pekerjaan saya itu, saya lihat nih orang ini ngebuka baju ini berapa kali, bagaimana caranya baju ini bisa diikutin terus. Dia buka Facebook saya ikutin, dia buka Instagram saya ngikutin, dia buka platform manapun saya ikutin. Nah jadi itu bisa diatur dalam dunia digital. Dalam dunia iklan digital. Kenapa bisa seperti itu? Karena di balik layarnya Facebook, Instagram, Shopee, Tokopedia, mereka itu bertukar data. Mereka itu saling bertukar data supaya orang-orang seperti saya itu bisa beriklan, membantu para pemilik merek dan produk mengiklankan produknya mereka.
Itu yang disebut sebagai social media algoritma. Algoritmanya itu memunculkan apa yang kita suka. Gitu. Jadi, nah Bapak Ibu mau saya kasih tahu cara menghilangkannya atau nggak usah? Nggak usah lah ya. Iya. Kalau nggak nanti perusahaan seperti saya bangkrut dong. Tapi biasanya seperti itu ada umurnya kok. Misalnya saya udah tahu ada sekelompok. Tapi tenang gini, bukan berarti pas saya bilang saya tahu saya bisa kejar, saya exactly tahu namanya siapa. Enggak. Saya nggak tahu, saya hanya dapat data dari dashboard yang saya baca, saya lihat oh ada sekumpulan orang yang tinggal di Jakarta, usia sekian sampai sekian menyukai baju ini. Tapi saya nggak tahu namanya siapa, nomornya berapa nggak tahu. Itu data privasi yang dijaga oleh masing-masing platform. Nah biasanya pada saat saya lihat, oh saya udah kejar baju ini, udah saya kejar ke ibu ini selama 1 bulan tapi masih tetap nggak beli-beli. Ya udah saya udah nggak kejar lagi gitu. Artinya harus mencari mangsa lain, harus mencari customer lain. Tapi itu saya pengen cerita dulu, oh ternyata tuh dunia digital itu secanggih itu. Makanya ada yang bilang, ini desas-desus, belum tentu ini fakta. Ada yang bilang seperti ini, Kamala Harris itu di-endorse oleh banyak sekali artis-artis Hollywood. Tapi kalah sama Donald Trump. Kenapa? Karena Donald Trump didukung sama Elon Musk yang punya Twitter. Karena dia bisa benar-benar targeting lebih jitu lagi dunia digital dibandingkan dengan media mainstream. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi saya suka bercandanya seperti ini biar Bapak Ibu dan teman-teman mengerti seberapa dalam tanda kutip canggih targeting dalam dunia digital. Dalam dunia digital, kita bisa mentargetkan orang itu sangat amat detil. Misalnya, ada bapak-bapak yang hopeless karena anaknya belum dapat jodoh, bisa datang ke saya. Yasa, saya punya anak. Udah umur 35 belum dapat jodoh, Yas. Bisa dibantu gak? Nah, saya akan tanya, Pak, Bapak anaknya perempuan atau laki-laki? Oh, anak saya perempuan. Saya akan tanya, Pak, Bapak sebagai ayah, Bapak ingin dapat menantu pria yang seperti apa? 1, saya pengennya setidaknya usianya sama 35 seperti anak perempuan saya. Bisa. Saya bisa pasang iklan di digital hanya ditargetkan foto anak Bapak ke pria umur 35. Bisa. Wah, yes, tapi umur 35 aja nggak cukup untuk saya. Saya punya kriteria yang kedua. Kriteria kedua apa, Pak? Dia harus lulusan Prasmul, Binus, Untar, atau enggak Trisakti. Bisa, saya akan targetkan ini umur 35 dan lulusan Binus, Untar, Trisakti, Prasmul. Kira-kira apa lagi? Kalau bisa sih, pakainya iPhone. Oke, bisa juga. Nanti iklan ini hanya akan tampil kepada pengguna iPhone. Bahkan saya bisa bilang, iPhone-nya mau yang iOS upgrade ke berapa? Itu bisa. Atau bahkan misalnya bapaknya request, ya tapi ada satu lagi request ya. Saya pengennya dia adalah seorang Buddhis. Oke, bisa. Saya akan tampilkan ke orang ini yang dia itu sukanya itu nge-like konten-konten Buddhis. Jadi digital itu bisa secanggih itu. Nah pertanyaannya, kok bisa? Betul gak? Dari mana? Dari mana dapatnya? Nah ini akan kita bahas supaya Bapak Ibu ada gambarannya. Next lagi. Nah ini tadi saya sudah bahas bahwa digital itu berbahaya terhadap attention span. Karena makin sekarang ini attention span manusia ini makin lama makin pendek. Orang akan semakin sulit meditasi. Karena pergantian konten itu sangat cepat. Kalau kita nggak suka sesuatu, swipe, 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 swipe. Jadi pikiran kita tidak terbiasa terlatih. Next lagi. Nah untuk tadi kan saya tanya kok bisa sedetil itu. Sekarang kita coba diskusi dulu sedikit Bapak Ibu teman-teman semuanya. Kira-kira digital media ini, sosial media, Bapak Ibu kan sekarang pakai Instagram, pakai Facebook, pakai TikTok, pakai Twitter. Tapi semuanya gratis, betul ya? Mereka dapat uangnya dari mana? Awalnya dari investor, betul. Nah kalau sekarang ini kira-kira mereka dapat uangnya dari mana nih? Dari iklan. Nah kalau mereka dapat uang dari iklan, apa yang mereka harus berikan kepada pengiklan? Ibaratnya saya pengiklan, saya kan pengiklan
Saya adalah kontributor terbesarnya nih buat si Meta. Saya bilang sama Meta, hey Meta, saya mengelola ada 100 brand di belakang saya. Kira-kira kalau saya bilang seperti itu ke Meta, supaya Meta mau deal dengan saya, Instagram mau deal dengan saya, Instagram harus kasih apa ke saya? Data. Jadi dalam dunia digital, mata uangnya itu adalah data. Pada saat Bapak Ibu, rekan-rekan Dharma semuanya masuk ke sebuah platform, kan semuanya ada centangnya tuh. Centang itu adalah memberikan izin kepada dia untuk mengelola datanya. Sehingga memang datanya itu sudah ada. Bukannya dia, wah berarti handphone saya ini ada mata-matanya nih. Nggak kayak gitu. Tapi memang kita sudah secara sukarela tuh menyerahkan datanya ke mereka pada saat pertama kali pembuatan sebuah akun. Dan data itu diolah sedemikian rupa, dipresentasikan kepada para pengiklan. Supaya para pengiklan ini bisa beriklan produk-produk klien-kliennya. Kurang lebih seperti itu. Jadi mereka dapat money dari mana? Dari iklan. Iklannya mereka harus bagus. Gimana supaya bagus? Harus mengolah data. Jadi memang data itu sangat sangat penting dalam dunia digital. Next lagi. Nah, dalam dunia digital keuntungan itu ada dua Bapak Ibu. Yang paling penting dalam dunia digital. Segala sesuatunya itu measurable alias terukur. Dan yang kedua scalable, artinya dari jangka 1 ke 10 itu bisa loncat dalam cepat. Maksudnya measurable itu apa? Kebetulan keluarga saya itu banyak sekali bergerak di dunia retail offline di mall. Jadi keluarga saya itu banyak mengelola toko-toko ya yang ada di mall. Saya suka tanya sama keluarga, ke koko saya, ke papa saya tanya gini, Pak, gimana cara taunya toko di mall ini itu ada berapa pengunjung satu hari? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Ya mau gak mau harus manual pakai checker. Biasanya kalau traffic mallnya berapa dikasih sama pihak mall. Mall ini trafficnya sehari 50.000 ya. Tapi yang masuk ke toko gimana cara ngitungnya? Katanya adalah pakai checker. Jadi biasanya satpam di tokonya atau kasir tokonya ada yang masuk, checker. Cek. Itu kalau kita punya toko offline. Atau saya tanya lagi kepada biro iklan atau agensi iklan yang biasanya jual billboard. Saya tanya, Pak Bu, gimana caranya billboard ini terhitung dengan jelas? Ada berapa banyak orang yang melihat? Ya nggak bisa sih, kita hanya liatin lalu lintas saja dari jalan ini berapa ribu motor, berapa ribu mobil satu hari. Nah artinya dalam iklan konvensional, kelemahannya itu adalah tidak terukur. Tapi dalam iklan digital, kelebihannya adalah terukur. Pada saat saya punya sebuah toko di Shopee atau toko di Tokopedia, saya bisa tahu dengan jelas kira-kira pengunjung yang datang ke toko ini satu hari berapa. Bahkan bukan hanya pengunjung ke toko ini berapa, tapi pengunjung ke toko ini berapa, yang masuk ke produk ini berapa, yang masuk ke produk klien berapa, yang sampai keranjang kuning, dan sampai mau check out pembayaran ada berapa. Jadi kelebihannya adalah bisa sangat terukur. Itu yang pertama. Yang kedua scalable. Ya scalable ini artinya tidak terbatas dengan jarak dan waktu, orang bisa belanja kapanpun, dimanapun. Bahkan hari ini kalau Bapak Ibu buka TikTok, orang itu nge-live di TikTok sudah 24 jam. Kadang saya baru bangun tidur, kebangun mau kencing malam-malam, buka HP, lihat TikTok, gila jam 1 masih ada yang nge-live gitu. Nah itu kelebihannya di online. Yang pertama adalah measurable, yang kedua adalah scalable. Itu yang tidak ada di dunia offline. Next lagi. Nah ini contohnya saya kasih pengibaratan. Kalau kita punya toko offline, saya keluar uang marketing sebulan 20 juta, agak sangat sulit buat saya untuk memastikan orang yang datang ke toko offline saya ini apakah benar dari billboard, dari majalah, dari brosur, atau dari mana. Gak bisa diukur. Tapi kalau dalam dunia online, saya bisa ukur secara presisi. Ini contoh salah satu merek yang kita pegang, klien saya. Di bulan Oktober, saya keluar 33 juta 313.889 rupiah dalam satu bulan untuk membantu merek ini. Nah, mendapatkan omsetnya 378 juta sekian. Ini benar-benar uang yang masuk adalah uang yang didapatkan dari iklan. Nah, ini contohnya kenapa saya bilang iklan itu measurable di digital. Bisa dihitung secara presisi. Gitu, yang tidak bisa didapatkan di dunia offline. Next lagi.
Nah ini contohnya lagi, misalnya di Februari 2024 ada satu brand, saya bantu iklankan paling atas tuh angkanya 39.678. Dia menjangkau reach itu kayak berapa orang gitu. Itu 9 juta orang, purchase item, barang yang dibeli ada 4.000 barang, omsetnya 800 juta, return on ad spend artinya modal baliknya kurang lebih 20 kali lipat. Gitu. Nah ini kelebihannya dunia digital. Jadi pada saat masuk ke dunia digital, kita bisa melakukan segala sesuatu secara presisi. Yang tidak bisa dilakukan di dunia offline. Next lagi. Nah jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya usaha atau bekerja di tempat perusahaannya, pada saat mau masuk ke dunia digital, objektifnya itu apa? Itu yang harus ditentukan. Tujuan utamanya itu apa sih? Boleh next. Nah, mungkin ini perlu dipahamin dulu Bapak Ibu. Orang kan selalu bilang gini, biasanya kalau saya mendapatkan klien yang misalnya usianya udah lebih senior, dia datang ke saya, tanya, Yasa, saya punya toko sepatu, tolong bantu saya untuk di digitalnya. Orang selalu menganggap berbisnis secara digital itu adalah gratis. Sebenarnya enggak, berbisnis di digital itu tidak ada yang gratis. Ya memang buka toko di Shopee lebih murah dibandingin buka toko di Plaza Indonesia. Tapi Shopee itu juga mengambil persentase juga. Jadi tidak ada yang gratis. Wah, Yasa saya udah bikin Instagram, tapi kok nggak laku-laku ya? Karena bikin Instagram itu ya seperti kita buka toko aja. Tapi masalahnya di Instagram itu ada berapa juta toko. Jadi bukan soal bikin toko di Instagram, tapi meramaikan tokonya yang menjadi PR. Sehingga tidak ada yang gratis di digital. Harus bayar. Gak ada yang gratis. Karena bikin konten itu bayar. Mau nge-live itu pakai bikin studionya bayar. Semuanya berbayar. Jadi mindset itu harus benar. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Next lagi. Nah jadi ini yang paling penting. Paling penting dalam dunia digital itu adalah mendatangkan crowd. Ibaratnya gini Bapak Ibu. Kalau kita bikin toko misalnya di ruko sebelah, di dalam komplek ruko ini, dengan bikin toko di Peak Avenue, memang modalnya berbeda, tapi Peak Avenue sudah punya traffic. Artinya kita beli trafficnya Peak Avenue, dia udah punya crowdnya. Kita nggak usah mikirin orang yang datang, karena pasti udah dipikirin sama Peak Avenue-nya. Nah di dunia digital juga sama. Kita bikin toko Shopee, bikin toko Tokopedia, Lazada, Instagram. Gratis gak? Gratis. Tapi untuk mendatangkan orang ke sana berbayar. Sama seperti supaya lokasi itu jadi prime. Gimana supaya mendatangkan prime location? Nah contohnya gini, mungkin saya ibaratkan dengan Peak. Karena Peak ini kan dekat dengan sini dan mungkin teman-teman relevan. Gimana sih Peak biasanya sebelum dia pengen launching rumah? Dibikin dulu pancoran Peak, dibikin dulu by the sea, dibikin dulu ada apa, udah rame, baru launching lagi. Tapi nggak bisa launching dan nunggu rame. Usaha rame itu keluar duit. Gitu. Itu sama dengan digital. Makanya dalam digital bagaimana cara bikin ramenya? Harus ngendorse yang namanya influencers. Artinya bayar orang yang punya followers besar. Ada yang live session, ada yang bikin kolaborasi produk, pasang iklan dan lain-lain. Ini contohnya. Next. Nah, gampangnya dalam dunia digital atau bahkan di dalam marketing apapun pada umumnya, audiens itu dibagi menjadi 3. Ada audiens yang cold, warm, dan hot. Cold itu artinya audiens yang masih dingin. Dia nggak kenal kita sama sekali. Yang warm itu yang udah lumayan hangat dan mulai tertarik. Hot itu adalah hot prospect buyer yang udah pasti beli. Tidak semua bisnis bisa menggunakan digital. Untuk 3-tiganya, ada bisnis yang hanya untuk bagian coldnya aja, warmnya aja, hotnya aja. Contoh, saya mengelola Bapak Ibu satu klien saya itu adalah pabrik besi. Dia tanya ke saya, Yasa gimana pabrik besi saya supaya bisa gunakan digital? Saya bilang, digital hanya bisa digunakan untuk pabrik besi ini, untuk bagian cold, artinya memperkenalkan buat orang yang tidak tahu. Tapi orang tidak mungkin transaksi, beli besi lewat online, gak mungkin. Jadi silahkan kamu harus punya warm dan hotnya sendiri, artinya harus punya sales sendiri. Ada yang nge-follow Instagram kamu harus prospek sendiri. Karena gak bisa ditransaksikan di Tokopedia, gak bisa.
gitu. Apalagi ikut programnya tender sama BUMN, nggak bisa. Ini mau bikin digital kayak gimana pun hanya sebatas memperkenalkan saja. Tapi kalau produknya bisa dikirim, bisa dibelanjakan lewat digital, sepatu, skincare, baju, itu cold-nya untuk orang yang masih belum tahu bisa buat digital, warm-nya digital, hot-nya digital bisa. Nah ini saya akan kasih beberapa contohnya. Next. Nah kalau ini adalah dua merek yang saya punya. Satu merek sepatu namanya Republic, yang kedua merek baju wanita namanya Mafoa. Ini dua-duanya bisa dilakukan di digital. Memperkenalkan lewat digital, orang beli lewat digital itu bisa. Tapi next lagi. Oh, ini saya jelasin dulu. Kalau lewat kalau produk yang bisa ditransaksikan, alurnya kurang lebih seperti ini. Orang lihat di Instagram, Facebook, masuk ke Shopee, Tokopedia websitenya, belanja di sana, habis itu dikirim. Gampang, selesai. Next. Tapi kalau bentuknya seperti ini susah. Contoh ya, next lagi. Nah ini ada 4 klien saya yang bisnisnya itu anti mainstream. Tapi apakah bisa bisnisnya anti mainstream tetap menggunakan digital? Bisa. Yang paling saya cerita yang kiri kedua ya, karena waktunya udah tinggal sedikit lagi. Yang kiri kedua ini adalah perusahaan alat pancing. Perusahaannya sudah kalau nggak salah 40 tahun ada di Indonesia. Perusahaan alat pancing dari Yogyakarta. Dia tanya ke saya, Yasa, kira-kira alat pancing itu bisa didigitalkan apa enggak? Saya tanya, alat pancingnya ini bisa dikirim lewat online enggak? Bisa. Tapi selain itu saya tanya lagi, apakah alat pancingnya ini punya distributor? Ada distributornya. Oke, kalau gitu gimana caranya kita bisa bikin konten yang bagus tentang alat pancing? Nah, saya bantu dia untuk bikin satu konsep di digitalnya. Konsepnya adalah kebetulan yang punya alat pancingnya ini second generation, generasi keduanya, itu cici-cici dari Jogja. Saya bilang, gimana kalau kita bikin TikTok, isinya adalah cici-cici, cindo, tapi medok ngomong bahasa Jawa, suka mancing di pinggir sungai. Ini pasti lucu saya bilang. Kenapa? Satu, jarang cici-cici mancing. Yang kedua, udah jarang cici-cici mancing, medok ngomong bahasa Jawa lagi. Yang ketiga, di pinggir sungai melakukan hobi cowok. Ini pasti rame. Dalam waktu 3 bulan, followersnya 10.000. Terus viewersnya 600.000, 500.000. Sekarang total viewersnya udah jutaan. Dan sekarang di mana-mana si Cici ini lagi jalan-jalan. Terus kita kasih nama. Namanya Ripka, tapi saya bikin nama panggungnya Mbok Mancing. Sekarang di mana-mana panggil Mbok Mancing, Mbok Mancing, Mbok Mancing gitu. Nah itu hal yang unik, bahkan alat pancing yang kesannya sangat anti mainstream aja bisa didigitalkan. Itu contohnya. Ada satu lagi tadi pabrik besi, saya cerita. Ada satu pabrik besi, nama pabrik di Dadap namanya Cahaya Bukit Perunggu. Disingkat CBP. Saya berpikir, ini mau didigitalkan, gimana ya caranya orang tertarik ngelihat pabrik besi. Coba dipikir, siapa orang buka Instagram nyari pabrik besi? Gak ada. Berarti kita harus cari angle yang berbeda. Saya bilang gini, gimana kalau isi konten pabrik besinya ini menceritakan keseharian orang-orang di pabrik besi itu seperti apa? Ibaratnya ini menceritakan tentang white collar worker ya. White collar apa blue collar ya? Blue collar ya. Blue collar. Gimana sih menceritakan kehidupan blue collar worker itu seperti apa? Dan ternyata rame, viral. Orang-orang pengen tahu kehidupan pabrik besi itu seperti apa. Bahkan yang lucu sekali, ada satu konten pabrik besi, kontennya ini bikin mesin bubut gitu. Jadi cuma zoom in, zoom out mesin bubut. Yang nge-view 500.000. Saya memikirkan, kenapa orang kurang kerjaan banget ya? Mesin bubut zoom in, zoom out kok di view gitu. Nah saya coba reverse thinking, berpikir kenapa ini bisa terkenal. Kadang kalau malam Bapak Ibu, teman-teman, saya lagi malam nih kalau lagi gak bisa tidur, saya buka Instagram, buka TikTok, saya juga pikir, yang saya nonton tuh juga aneh-aneh. Orang korek kuping, komedo dipencet-pencet, terus kadang saya ngeliatin orang ngebersihin karpet. Oh ternyata orang itu di digital suka melihat hal-hal yang tidak pernah dia lihat di tempat lain. Jadi saya pikir, pabrik besi, kenapa orang mesin bubut aja bisa view-nya bisa meledak. Karena orang selama ini tahu bubut itu apa, pernah dengar tapi nggak pernah tahu prosesnya kayak gimana.
Orang selama ini tahu paku, tapi nggak pernah lihat proses bikin paku kayak gimana. Wah, di situ saya langsung kepikiran, oke, pabrik besi ini bisa terkenal. Dan sekarang pabrik besi tapi followersnya 8.000 orang. Content viewersnya jutaan. Gitu. Nah itu jadi contoh konsep dunia digital itu adalah bagaimana bermain konsep yang menarik di saat orang ini banyak sekali yang ada di sana. Boleh next lagi? Ya ini contohnya ya, ini contoh konten alat pancing. Cici-cici mancing di pinggir sungai yang nonton 600.000. Boleh next lagi? Nah ini contoh nih, proses pembuatan mur yang nonton 140.000. Kepanjangan dari CNC, saya juga kurang tahu CNC itu apa. Yang nonton 197.000. Jadi segala sesuatu itu di digital itu possible. Kalau pabrik besi ini mau pasang di majalah atau billboard untuk mendapatkan penonton 140.000, mungkin dia harus menghabiskan berapa miliar gitu. Dan digital hanya mungkin berapa puluh juta saja untuk eksekusi ini. Next lagi. Nah ini contoh Bapak Ibu, karena saya punya biro periklanan, saya punya agensi iklan, saya suka bikin konten di Instagram saya. Saya kasih penjelasan tentang perbedaan branding, marketing, advertising, dan selling. Satu konten saya di-save oleh 3.000 orang, di-like oleh 2.900 orang, di-share oleh 725 orang, di-komen 28 orang. Artinya dalam dunia digital, kalau saya pengen bikin seminar offline, supaya konten saya disukai sama 2.900 orang, saya harus booking GBK kayaknya, atau booking parkir Timur Senayan. Tapi dari digital saya bisa mendapatkan itu lebih mudah. Next. Nah, jadi kalau bisnisnya itu tidak bisa ditransaksikan lewat digital, dia alurnya itu agak berbeda. Alurnya lewat Instagram, Facebook, TikTok, harus di follow up lewat WhatsApp, di follow up lagi oleh offline meeting, baru deal itu terjadi. Beda kalau produknya itu seperti sepatu, skincare, baju, bisa langsung ditransaksikan. Next. Nah, jadi kalau misalnya ini saya kasih sedikit tips aja, kalau gimana caranya bikin konten di dalam dunia digital yang bagus. Sebenarnya prinsip itu cuma 3. Bikinlah segala sesuatu yang punya 3 unsur. Harus ada unsur stoppingnya. Stopping itu unsur yang pas kita nonton tiba-tiba bikin. Kalau Bapak Ibu teman-teman sadar kalau lagi buka TikTok atau buka konten apapun, terutama dalam bentuk video, paling penting itu adalah 3 detik pertama. Karena 3 detik pertama akan bikin orang stay. Contoh misalnya suka ada video nih di TikTok, tiba-tiba 3 detik pertama gini, tunggu di akhir video ada giveaway 1 juta rupiah. Tapi dikasih tahu di 3 detik awal untuk bikin orang stay. Karena itu yang paling penting, bikin orang mau dulu stay dalam satu konten. Stopping itu penting, unsur yang bikin kita stop. Yang kedua striking, kira-kira konten di bagian mana yang bikin nampol banget. Paling hooknya itu paling dapat. Yang terakhir adalah sticking, harus ada unsur yang bisa diingat, melekat. Next. Nah ini terakhir, jadi kalau ada orang tanya, Yasa, jadi kunci sukses membangun bisnis dalam dunia digital itu apa? Variabelnya ada banyak sekali. Gak bisa hanya dengan bikin Instagram sekali, ngiklan, laku, gak bisa. Tapi kombinasi dari dia kontennya bagus, visualnya bagus, ada influencer, paid traffic, customer service-nya bagus, produknya juga bagus, campaign-nya ada, trend dan market sesuai, ada live session. Dan yang terakhir ada karma baiknya deh. Itu karena saya pernah juga menghandle klien yang gila ini udah coba mentok kiri, kanan, atas, bawah, tengah gak bisa-bisa. Bercanda saya bilang, wah kayaknya mungkin kayaknya kita sionya gak pas aja nih. Gak cun. Bahasa cepetnya gitu. Tapi saya selalu menganggap kadang apapun effort yang kita lakukan ya dalam dunia digital, balik lagi ke ya kita punya benih baiknya gak sih di sana untuk kita tuai. Kalau nggak ada ya susah juga gitu. Jadi terakhir ini slide saya, mudah-mudahan ini waktu yang sangat singkat, 30 menit membahas dunia digital, tapi mudah-mudahan memberikan sedikit banyak gambaran buat Bapak Ibu rekan-rekan Dharma. Oh ada gambarannya, dunia digital tuh berjalan seperti itu. Kira-kira apa yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk perusahaan atau usahanya masing-masing. Terima kasih semuanya, selamat siang. Tepuk tangan untuk Pak Yasa. Minum dulu bro. Baik, kalian Amita sendiri semua. Cukup menarik, saya ada 2 catatan. Mungkin saya sharing dulu selagi Pak Yasa istirahat sebentar.
Yang pertama tadi ya, algoritma di media sosial ya, bisa membaca kebiasaan dan kecenderungan kita. Menarik ya, di tombol explore itu ya. Berarti alam kelahiran Bapak Ibu sekalian bisa ditebak dari sana. Silakan dicoba. Ya, kalau itu banyak keluarnya konten DBS, kelahiran berikutnya sudah diamankan ya Pak Yasa. Itu yang pertama ya tentang algoritma. Yang kedua catatan menariknya adalah media sosial ini adalah pedang bermata dua. Ya. Artinya dia itu adalah amplifier dari sesuatu yang baik dia jadi sangat baik, buruk pun menjadi sangat buruk. Nah kita bicara media sosial di bisnis ya Pak. Nah kalau kita bicara media sosial di bisnis, tentu konteksnya orang sering bertanya juga nih, kita sebagai Buddhis bagaimana menyikapinya. Nah berbisnis itu sebenarnya kan juga salah satu cara kita melakukan kebajikan ya. Misalnya Bapak Ibu kalau jualannya bagus dan membantu banyak orang, Anda melakukan kebajikan. Bapak Ibu bangun di bisnis properti, kalau bangun properti mesti yang bahannya bagus, kan otomatis banyak orang yang terbantu gitu ya. Dibandingkan dia pakai vendor yang mungkin mencurangi bahan-bahannya dan lain-lain. Nah sehingga sebenarnya pakai media sosial ini bisa membantu menyuburkan karma baik yang bakal berbuah juga di bisnis Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, mata pedang kedua mungkin harus diperhatikan juga. Jangan belajar dari Pak Yasa kemudian Anda menggunakan ilmunya untuk mengamplify bisnis yang melanggar sila ya. Misalnya melanggar sila 5 ya, melanggar sila yang lain gitu ya. Itu menyuburkan karma buruk. Ya itu pedang bermata dua. Gara-gara tahu itu jadinya gini, Pak Yasa saya mau tahu dong, yang biasa ke DBS saya mau sasar. Mau saya target audiens itu ya. Saya target audiens untuk iklankan ini. Ya tentu saja ya pesan sponsor. Namanya bisnis dan media sosial ada dua arah Bapak Ibu. Ya kita usahakan selalu yang ke arah yang baik. Baik. Bapak Ibu sekalian kita buka sesi tanya jawab. Mungkin dari yang di ruang Damasala dulu silakan. Boleh dibantu panitia? Ya baik. Yang belakang dulu, silakan Mas. Halo Pak Yasa, perkenalkan saya Michael. Saya tadi mendengarkan Bapak Yasa kan menjelaskan tentang pekerjaan Bapak di digital agency ya. Nah, aku mau bertanya, kalau kita membuat sebuah digital agency itu kan sebelumnya pasti kita membutuhkan klien. Kita membutuhkan seseorang untuk bisa percaya sama kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan si klien trust-nya ke kita, kita buat si klien mau kembali ke kita, gimana sih caranya itu dan bagaimana caranya mendapatkan klien in the first place yang kita belum punya reputasi nih sebelumnya nih. Gimana cara kita mendapatkan klien tersebut? Sekian, thank you. Terima kasih. Saya tuh berada di dunia digital agency ini lumayan kecelakaan karena pada saat COVID kemarin perusahaan saya sebelumnya itu mau bangkrut. Jadi saya awalnya itu perusahaan sepatu. Saya bikin sepatu. Pas lagi COVID itu awal tahun pertama itu omset kami itu turun 90%. Jadi saya berpikir tapi harus punya gajian karyawan, gajian tinggal 1-2 bulan lagi, kira-kira kita harus ngapain nih gitu. Nah akhirnya kita pivot dari yang awalnya ngerjain produk sepatu, kita bukalah digital agency. Tapi pertanyaan sama, kita mau mulai menjadi agency, gimana mendapatkan klien pertama. Klien pertama saya itu saya kerja pro bono 3 bulan untuk dapetin portofolionya. Jadi yang penting saya tahu, saya ada ilmunya, saya ada pengalamannya. Saya telepon 3 orang teman saya bilang, kamu mau gak saya kerjain iklannya secara gratis dalam waktu 3 bulan. Kalau 3 bulan gak ada hasilnya silahkan keluar. Kalau ada hasilnya bulan keempat bayar ya. Gitu. Jadi itu yang terjadi gitu. Sisa uang saya tinggal gajian berapa bulan lagi saya gunakan untuk kerja gratis buat orang lain. Dan ternyata beruntungnya itu berjalan baik. Dari yang awalnya kerja gratis 3 bulan, akhirnya perusahaannya bisa bertumbuh sekarang gitu. Dari awalnya bahkan kita tuh dibayar 1 bulan tuh cuma 5 juta. Untuk gajian karyawan kita, 3 brand cuma bayar kita 15 juta. Untuk gajian karyawan kita waktu itu ada 15 orang gak cukup gitu. Tapi sekarang itu malah besar sekali kontribusi ya, bahkan sampai mengalahkan perusahaan kita yang sebelumnya yang di sepatu. Nah jadi kalau
Ya tipsnya dari saya ya kasih tester dulu ke orang. Kumpulin portofolio sebanyak-banyaknya atau kerja dulu di agensi lain untuk punya portofolio kita pribadi. Gitu. Siap. Baik, ada pertanyaan juga tadi di Ibu yang di depan. Boleh sebutkan nama dan domisili Ibu? Siap. Ditunggu. Ya, baik. Dari Jakarta, mau minta tolong informasi aja. Soalnya kan ini kita baru mau coba transaksi lewat digital ya. Bagaimana caranya untuk menjaga customer sih? Maksudnya di pihak customer yang transaksi lewat digital ini. Soalnya realitanya habis customer transaksi kan kadang barang yang ditransaksikan itu sampai ke customer tidak sesuai ya. Dan kadang kala malah gak sampai sama sekali. Itu aja sih. Makasih. Produknya apa, Bu? Misal buku atau yang lain gitu. Oh, jadi bagaimana menjaga supaya Customer pas mereka memilih untuk transaksi via digital, barang via digital yang ditransaksikan customer itu benar sampai sesuai gitu ke customer. Oke. Kalau saya pengalaman di usaha saya yang di sepatu dan di baju, pasti ada ya kita kirim barang itu mungkin angkanya 2-3% itu pasti ada miss. Itu 2-3% antara miss atau dapat customer yang nyebelin. Customer nyebelin tuh apa? Kadang udah pakai bajunya, dipakai buat kondangan tapi hang tag-nya nggak dicopot. Nanti besok dibalikin ke kita, bilangnya ini ada yang nggak enak bajunya gitu. Tapi kok udah bau keringat. Nah itu pasti ada, itu pasti selalu ada 2-3% seperti itu. Tapi kalau masalah supaya barangnya aman, kalau pengalaman selama ini masalah bekerja sama dengan ekspedisi yang tepat. Itu. Jadi sekarang kan ekspedisi ada banyak sekali ya. Ada JNE, JNT, Si Cepat, apalagi Ninja Express, ID Express. Ya memang harus trial untuk mendapatkan banyak pengalaman untuk trial dan tahu mana yang paling bagus. Tapi sejauh pengalaman sih selama kita bisa jaga angkanya itu sekitar 2-3% itu angka yang normal dan pasti nggak bisa 100%. Yang penting mendapatkan partner ekspedisi yang tepat aja. Gitu. Baik, terjawab. Mungkin kesempatan bertanya kita alihkan dulu ke online. Mungkin di online ada pertanyaan. Oke, belum ada. Kita kembali ke ruang Dhammasala dulu. Bapaknya silakan. Boleh berdiri sambil menyebutkan nama dan domisili, Pak. Makasih. Selamat siang Pak Yasa, saya Johnson dari Bekasi, Sukihoto dulu. Yang pertanyaan saya tadi kan ada banyak faktor untuk satu produk sukses di sosial media ya. Untuk faktor pricing itu bagaimana kita menentukan ya? Kan tentu aja kita produk kan kita jaga, memang kita quality kita jaga. Tapi kan itu kan dengan kita memakai digital marketing, cost of products-nya naik kayak gitu. Nah itu yang kita mesti hitung kira-kira berapa persen untuk cost-nya. Apakah pricing itu nggak terlalu berpengaruh kalau kita sudah targeting marketing yang seperti digital marketing seperti itu? Ya kayak gitu. Untuk produknya kira-kira apa Pak Johnson? Misalnya pakaian. Okay. Kalau kita bilang pakaian gitu. Jadi saya juga kadang agak mempertanyakan apakah harga sudah menjadi tidak terlalu big issue bagi kalau kita sudah targeting marketing untuk market segini. Thank you Pak. Ya makasih Pak. Justru di digital ini harga ini menjadi salah satu isu karena pada saat kita belanja offline, kita datang ke satu toko, kita lihat harga satu dress misalnya 400.000, kita tidak punya waktu yang banyak untuk datang ke semua toko dan mencari dress sejenis dan mengkomparasi harganya berapa. Tapi saat ini orang buka marketplace, dia langsung sortir dari yang termurah ke mahal. Jadi kadang orang menjadi urutannya, udah deh mau produknya kayak gimana, yang penting harganya paling murah. Jadi itu menjadi isu sebenarnya, tapi yang paling penting, contohnya gini, saya menjual sepatu, produk sepatu saya itu harganya 500.000 sampai 800.000. Untuk sepatu lumayan harganya gitu. Apalagi untuk sepatu lokal, karena kalau dilihat di Shopee, di TikTok, harga sepatu-sepatu Cina 70.000, 80.000 juga banyak gitu. Tapi kenapa orang masih mau beli sepatu saya?
Karena orang bukan lihat harganya, tapi dia lihat, oh si Republic ini konten media sosialnya juga bagus, ada artis yang dipakai sama dia, kontennya visualnya juga menarik, ada brand value-nya dibandingkan sekedar produknya. Jadi kalau memang kita tidak punya brand value, kita akan compete dari harga. Tapi pada saat kita punya harga yang sama, kita punya brand value di belakang harga yang besar, kita punya hak untuk menaikkan harganya. Jadi kalau saya selalu bilangnya gini, kalau bisnisnya tidak bisa perang di harga, artinya tidak bisa perang harga tuh kita bukan bukan yang punya pabrik, jangan pernah main di harga, karena pasti akan ada orang yang lebih murah dibandingkan kita. Tapi main di value di belakang harga. Kira-kira kalau saya tempelin produk saya dengan artis misalnya Nagita Slavina, kayaknya saya bisa naikin harga lagi 80% misalnya gitu. Kalau saya photoshootnya itu bukan di PIK, saya photoshootnya misalnya di Singapura, apakah itu akan menambah value brand saya gitu. Jadi tapi tentu pasti itu dilakukan secara tahap-tahap untuk kita naikin harga. Tapi boleh main di harga selama kita bisa yakin kita yang paling murah kalau saya. Tapi kalau kita tidak bisa yakin kita yang paling murah, main di balik harga. Kurang lebih gitu Pak Johnson. Sebagai tambahan, Pak Yasa juga menulis buku ya Pak. Ya. Judulnya Jadi Embrace Brand Legacy. perusahaan kami mengeluarkan satu buku namanya Crafting Brands Legacy. Jadi itu buku tentang branding dan marketing. Mungkin bisa dibeli Pak. Makasih. Ke penanya selanjutnya ada di ruang masalah. Oh maaf, silakan ya. Halo, selamat siang. Nama saya Ananda. Saya mau bertanya untuk usaha yang baru mau memulai digital marketing, terutama baru mau memulai berjualan di misalkan Tokopedia gitu. Otomatis di katalog produk-produk mereka itu masih belum ada penjualan, review, atau apapun itu. Untuk memulainya, saya mau minta tips dari Kak Yasa. Ya ini sama seperti kita ibaratkan aja dengan kalau teman-teman baru buka satu restoran di dekat sini dan gak ada pengunjungnya sama sekali. Kira-kira akan kita lakukan apa sih? Kita akan invite friend and family kita buat datang dengan harapan dikasih papan bunga, dia datang ke sini, difoto-fotoin, dimasukin ke Instagram story-nya masing-masing gitu. Sama juga dengan di online. Jadi pada saat kita baru buka toko pertama, ya kalau saya lakukan, saya sebarin voucher ke teman-teman untuk belanja dulu dengan harga yang lebih murah. Kalau saya sih sekarang lebih mudah. Yang saya lakukan, buka toko, saya suruh 45 saya untuk belanja. Jadi, duit, belanja semuanya, review naik gitu. Ya itu kan ada privilege karena udah berkembang. Ya sebelumnya ya saya juga sama, saya minta teman-teman, ini voucher supaya ngeramein dulu sampai pelan-pelan itu terbangun. Jadi lakukan intinya sama prinsipnya dengan di offline. Kita baru buka toko pasti kita undang teman untuk datang, kasih voucher, kita promosi orang-orang terdekat dulu sampai ke kumpul reviewnya dan bisa naik pelan-pelan gitu. Oke, makasih Kak. Thank you. Baik, di online sudah ada 2 penanya. Kita ke online dulu. Bisa ditampilkan pertanyaannya. Oke. Sebentar. Ada Pak Randy Lesmana. Pertanyaannya adalah, selamat siang, mau tanya berapa angka ROAS yang baik dan POV business owner kapan harus mulai digital marketing spending, Pak Yasa? Oke. Jadi supaya memberikan konteks ke teman-teman, ini bahasanya teknikal. Mau tanya berapa angka ROAS yang baik? ROAS itu artinya uang yang dikeluarkan dengan omset yang datang. Jadi kalau kita keluar 1 juta, dapat omset 10 juta, artinya ROAS-nya 10 kali lipat. ROAS itu return on ad spend. Intinya biaya marketing berapa persen deh gitu. Nah, kembali lagi masing-masing industri dan masing-masing produk berbeda-beda. Biasanya ini best practice-nya kalau di fashion 5-6. Artinya kalau ROAS-nya itu 5-6 itu bagus. Di skincare juga sama. Ini adalah benchmark yang dikasih oleh masing-masing marketplace buat industri. Tapi tergantung dengan marginnya kita juga gitu. Ada orang yang punya marginnya dia ngejarnya high volume, quantity banyak banget tapi marginnya tipis banget. Berarti kalau kayak gitu ROAS-nya harus tinggi.
Tapi saya pernah jual, saya bantu brand. Mungkin kalau Bapak Ibu dan teman-teman ke mall, pernah dengar gak ada satu merek sepatu mahal namanya Mario Minardi. Jadi saya bantu mengiklankan Mario Minardi. Mario Minardi itu satu sepatunya harganya 4 juta, 5 juta. Kalau saya jual sepatu 4 juta, 5 juta, biaya akuisisi customernya mahal pun gak apa-apa. Biaya akuisisi satu customer 500 ribu pun dia masih fine. Tapi kalau harga sepatunya cuma 200 ribu, saya harus cari biaya akuisisi customer sehingga cuma 20 ribu, cuma 30 ribu. Jadi ini nggak bisa dipukul sama rata buat semuanya, tapi masing-masing industri, produk, brandnya seperti apa, harganya berapa. Tapi yang pasti mungkin untuk hitungan ROAS saya selalu bilang gini, apabila bisnis kita tidak memberikan profit margin setidak-tidaknya 15%, kita boleh consider bisnis itu. Itu menurut saya. Tapi kan ada orang yang, apa saya bisnis cuman 2% pun bakal masih dilakukan. Yang penting omsetnya besar, volumenya besar. Tapi kalau saya jualan produk, sepatu, baju, saya kasih target ke perusahaan saya 15% profit margin. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, kapan mulai spending ya? Ya, betul. Kapan mulai spending digital marketing? Balik lagi ujung-ujungnya dengan capital yang kita punya ya. Dulu pada saat saya pertama kali mulai usaha, saya tidak mengeluarkan itu di awal. Ya semua saya hanya pakai organik aja. Tapi sekarang karena saya udah makin tua, saya nggak bisa lebih lama lagi bangun usahanya, lebih cepat. Jadi saya rela untuk mengeluarkan uang di depan untuk dapat hasil lebih cepat. Jadi balik lagi dengan capital yang kita punya, modal yang kita punya, dan seberapa cepat kita mengeluarkan itu sih. Saya bahkan punya satu masa, saya bisa jual saham saya jual investasi saham saya untuk biaya iklan gitu. Karena merasa ini momennya lagi tepat, saya harus cepat, ini bisnisnya udah gak punya uang cash ya, saya jual aset saham saya untuk saya iklan gitu. Tapi ada orang yang mungkin gak rela, oke gak apa-apa, saya mau lebih lama aja ya, berarti itu semuanya cuma konsekuensi aja sih sebenarnya. Kapan yang paling tepatnya? Oke, thank you Pak Yasa. Masih ada satu nanya lagi? Masih ada 3, bisa ditampilkan. Pertanyaan berikutnya dari Bapak atau Ibu, Kuo Wihua, siang, untuk cari ekspedisi yang baik, poinnya apa? Dan untuk harga di online, kenapa lebih murah dari offline ya? Oke, yang pertama, mungkin saya nggak bisa sebut ekspedisinya apa, kecuali dia udah jadi donatur di DBS ya, Pak Edi ya. Kita harus promosikan ya. Tapi kalau belum jadi donatur DBS, ya dicari aja poinnya ya. Yang penting kebutuhan kita terpenuhi ya. Tiap brand kebutuhannya beda-beda. Ada yang saya maunya ekspedisi harus bisa jemput. Ada yang kalau saya di sepatu nih misalnya, saya kan kirimnya kardus. Saya selalu cari ekspedisi supaya saya nggak kenanya volume dan di bawah 1 kilo. Gitu. Kalau sepatu saya tuh kadang tipis, ada yang 1 kilo 0, berapa, ada yang berapa. Kadang ekspedisi lain dihitungnya 2 kilo. Saya selalu cari ekspedisi yang masih dihitung 1 kilo. Itu kebutuhan saya gitu. Terus saya cari ekspedisi yang bisa jemput ke kantor saya. Saya cari ekspedisi yang dia bisa ada bubble wrap-nya lagi. Jadi masing-masing sih bebas, yang penting terpenuhi aja sih, dia bisa fulfill kita punya kebutuhan. Yang kedua, kenapa harga online lebih murah? Karena ada distribution cost yang dipotong gitu. Apalagi banyak pabrik atau manufaktur sekarang yang bikin toko sendiri di online. Jadi memotong 2-3 jalur distribution sehingga harganya lebih murah. Itu sebenarnya alasan yang paling make sense ya. Dan ya relatif harganya lebih murah untuk buka toko dan beriklan di digital dibandingkan buka toko di offline yang capitalnya relatif lebih besar juga. Thank you Pak Yasa. Ke pertanyaan berikutnya di online, silakan. Dari Pak Yudi Prasetya, selamat siang. Untuk produk yang belum bisa digital seperti pabrik besi tadi, ketika sudah viral pun bagaimana mendapatkan sales Pak? Meskipun sudah mendapatkan branding ya Pak. Nah karena viewsnya banyak tadi yang berbelanja di pabrik tersebut. Tetap tidak bisa dapatkan digital, tapi gampangnya gini Bapak Ibu, teman-teman. Kalau saya punya satu studi tarik, saya memegang sebuah perusahaan aspal. Pas saya dapat
brandnya, saya tanya sama pemiliknya, saya bilang, kok sorry ya kok, gua aja sebagai orang yang ngerjain, gue bingung ngapain perusahaan aspal dimasukin ke digital. Bayangin, saya dapat proyek, saya aja sampai bingung. Tapi saya malah disadarkan sama klien saya, dia bilang gini, Yas, kalau lu ingat semen, kira-kira merek apa? Holcim, 3 roda, apalagi teman-teman? Gresik, semen Padang. Terus dia tanya lagi, kalau cat, Nippon Paint, apalagi? Fiat. Kalau kontraktor, Wika, Adikarya, PTPP, Jaya. Kalau semen, apa ya semen ya? Aspal. Kalau aspal, saya mikir, aspal, apa ya kok kita tiap hari nginjek aspal, nggak ada satu merek aspal pun yang kita ingat. Itu pentingnya digital branding. Belum tentu menghasilkan sales, tapi menghasilkan top of mind di kepala orang. Sehingga pada saat nanti kita punya kesempatan punya rumah, kita nge-brief kontraktor dan arsitektur ya, saya maunya semennya 3 roda, saya mau catnya Nippon Paint. Pada saat nanti ada orang yang kerja di konstruksi, bangun jalan tol, bisa bilang saya mau semennya semen ini. Aspalnya aspal ini. Gitu. Jadi tujuan pabrik besi itu bikin digital, bukan supaya buat jualan digital, tapi masuk ke top of mind pabrik besi, Cahaya, Bukit Perunggu. Gitu. Jadi tidak semua yang kita lakukan digital itu tujuan sales. Ini sama kayak pasang billboard. Pasang billboard tidak menghasilkan sales. Tapi dia menghasilkan awareness yang lama-lama menciptakan top of mind, lama-lama menciptakan sales. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Baik, makasih. Pertanyaan berikutnya bisa ditampilkan. Dari Pak Petrus Susilo, bagaimana memulai digital marketing untuk usaha bengkel las Mas Yasa Singgi dengan produk yang banyak namun customize, Pak? Sejauh ini paling jauh nih. Bengkel las deh. Pertama, bengkel las itu kan pasti localize ya. Tidak, kalau bengkel lasnya itu ada di Cirebon ya hanya bisa orang Cirebon. Berarti harus bikin konten yang sangat localize. Misalnya gimana kalau Bapak setiap kali ada kerjaan, Bapak ngelas ngomong pakai bahasa Cirebon. Sehingga orang yang algoritmanya langsung dinotis, oh ini algoritma Cirebon. Gitu misalnya. Atau misalnya saya bilang ke teman saya orang Medan, kalau lu bikin TikTok, dia punya restoran. Jangan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Hokkien. Itu sangat localize ke Medan Lang semuanya. Pasti orang Medan Lang denger itu, wih gitu. Kayak misalnya saya tanya sama teman saya, saya forward YouTube-nya Bante Asin, coba tolong ditonton. Teman saya bilang gini, bro kalau gue nonton di YouTube, ada satu suhu yang suka ceramah pakai bahasa Hokkien katanya. Suhu siapa gitu. Jadi ada satu sefu, kalau ceramah pakai bahasa Hokkien, menurut dia itu lebih relate buat dia. Wah di situ saya langsung kepikiran buat bisnis loh. Wah berarti brand-brand yang saya pegang, yang ada di lokal tertentu, dia bikin konten yang sangat localized, yang hanya dimengerti oleh orang itu aja. Gak orang Jakarta gak ngerti gak apa-apa. Tapi orang Medan itu sangat kuat, sangat fanatik. Jadi bengkel las, menurut saya ini menarik karena mungkin banyak orang yang gak tahu proses las itu seperti apa. Bahkan saya pernah menemukan konten-konten tuh kalau orang lihat di TikTok itu kan aneh-aneh. Orang mandi lumpur aja rame kok. Terus ya. Apalagi ngelas gitu. Itu pasti masih akan ada aja sih penontonnya. Tinggal kira-kira dibikin gimmicknya itu kayak gimana gitu. Misalnya kalau yang tadi kan perusahaan pancing saya bikin gimmicknya cici-cici mancing. Terus saya bikin juga buat perusahaan aspal namanya Tukang Aspal, mengaspal jalanan Indonesia. Jadi setiap kali lihat jalanan bolong diaspal. Nah las ini apa kira-kira bengkel las? Misalnya las on the go, datengin ke tempat-tempat yang butuh dilas dan dilasin. Anything you can do it in social media, sama yang penting apakah ini relevan dengan marketnya. Gitu, kurang lebih gitu. Oke, thank you.
Ke penanya berikutnya, masih ada satu lagi. Oh, banyak nih Pak Yasa. Wah, siap. Dari Bu Kristina, apakah usaha di bidang jasa bisa dipromosikan secara online? Brand value apa yang bisa kita gunakan untuk usaha bidang jasa ini? Bisa banget. Kayak saya yang saya lakukan biro iklan itu kan sebenarnya jasa. Biro iklan itu jasa, saya aktif di media sosial untuk ajarin orang cara beriklan gimana, cara marketing gimana, itu berdampak ke perusahaan jasa saya. Saya ada handle juga pernah sekolah itu jasa, saya juga handle juga. Terus tempat refleksi pijet jasa bisa juga, konsultan pajak, lawyer itu bisa. Jadi bisa kok sebenarnya, tinggal dipikirkannya. Menurut saya maupun digital maupun offline semua prinsipnya itu sama. Apa yang saat ini membuat kita berbeda aja dibandingkan yang lain. Gitu. Kalau saya selalu bilang yang bikin saya berbeda, saya selalu datang ke brand dengan konsep-konsep yang unik. Cici-cici, mbok-mbok Jawa, mancing, tukang aspal, pabrik besi dibikinin menarik. Nah kira-kira, oke, lawyer udah banyak, sekarang kalau lawyer mau terkenal di digital kira-kira harus ngapain? Dimana sekarang semua orang ingat lawyer, ingatnya siapa? Hotman Paris. Hotman Paris itu adalah one of the best genius marketing gitu. Dengan cincinnya dia, dengan jasanya dia, dengan semua aspri-asprinya dia gitu. He's very genius gitu. Dia tahu orang tuh sukanya apa. Nah, sekarang kalau ada lawyer lagi muncul, ini mau bikin pembeda di mana? Di era sekarang itu ada satu quotes terkenal dari seorang marketing guru namanya Seth Godin, menjadi lebih beda lebih baik daripada menjadi lebih baik. Menjadi lebih beda lebih baik daripada menjadi lebih baik. Karena hal-hal yang kayak orang mandi lumpur aja bisa terkenal, apakah itu orang yang lebih pintar, lebih cakep? Enggak gitu. Tapi dia cuma berbeda aja. Nah, cuma kita pastikan berbedanya kita itu ya relevan dengan usaha kita, ada value-nya, tidak hal yang jelek lah. Intinya sih gitu. Jadi apapun itu bisa dilakukan, cuma bedanya mungkin kalau service nggak bisa transaksinya aja, tapi bisa awareness-nya lewat digital. Kurang lebih gitu Pak Edi. Thank you Pak. Pertanyaan berikutnya. Dari Giovanni, siang saya mau bertanya bagaimana cara menjaga online shop stabil dan sustain di era sekarang. Dan kapan waktu yang tepat untuk memulai digital marketing. Oke, yang waktu yang tepat tadi sudah dijawab di pertanyaan sebelumnya. Untuk stabil dan sustain, yang pasti harus dicek dulu ya. Kalau orang digital marketing itu harus baca data. Sama kayak orang datang ke dokter, bilang, dok saya demam. Tapi dokter nggak bakal bisa kasih obat sebelum diukur dulu demamnya berapa gitu. Dicek dulu, buka mulut, mata, segala macam. Sama juga, orang datang ke saya, Yasa, ini saya penjualannya nggak stabil di digital. Saya pasti harus butuh kira-kira budget yang dikeluarkan setiap bulan berapa, omset dari bulan ke bulan berapa, yang datang ke tokonya berapa, ke produknya berapa, karena semuanya berbeda-beda. Contoh, misalnya saya baca data nih, pengunjung toko di Shopee ini, yang datang ke toko Shopee 1 juta orang. Tapi dari yang datang ke toko 1 juta, yang lihat produknya itu cuma 10.000. Berarti harusnya ada yang aneh nih, dari 1 juta yang datang cuma 10.000 misalnya. Atau bahkan cuma 1.000 yang ngelihat produknya. Berarti bisa jadi masalahnya adalah masalah produknya nggak menarik. Tapi kalau misalnya yang datang toko udah banyak, lihat produk udah banyak, masukin keranjang udah banyak, tapi nggak check out, berarti masalah bukan produk, bisa jadi masalahnya ongkir. Ongkirnya lebih mahal dibandingin produknya, bisa aja. Jadi setiap penurunan masalah itu obatnya masing-masing berbeda-beda. Jadi untuk bisa stabil ya benar-benar harus bisa mengecek, punya kemampuan menganalisa masing-masing angka dari digital marketing itu seperti apa. Jawabannya seperti itu. Thank you Pak. Masih ada penanya online? Wah masih banyak sekali. Saya kembali ke Damasala dulu mungkin. Oke, siap. Ini benih karma baik berbuah terus. Silakan Mas ya, silakan. Mungkin boleh dibantu panitia. Boleh berdiri menyebutkan nama dan domisili Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya.
Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang Ko Yasa. Siap. Perkenalkan sebelumnya nama saya Ivan Lutfi Hudoyo. Koko bisa panggil saya Ivan. Di sini saya ingin bertanya mengenai seberapa penting nih, karena kita kan sekarang hidup di zaman AI, terus ada big data juga. Nah, seberapa penting peranan big data dan AI dalam meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan? Ya, itu yang pertama. Boleh dijawab dulu atau saya lanjut? Langsung aja. Oh, langsung aja yang kedua. Nah, kita tahu di sini tadi Koko juga udah mention bahwa kita nih pasar kita sekarang lagi dibanjiri juga dari negara lain ya, produk-produk dari negara lain, dan banyak sekali ya, tidak sedikit yang akhirnya kalah saing sehingga bahkan sampai kolaps juga, sampai tutup gitu. Terutama yang memang kompetitifnya di segi harga gitu. Dan kita tahulah dari negara mana ya yang sangat kompetitif dari segi harga dan kualitasnya bahkan di atas daripada yang ada di dalam negeri nih. Nah, ini kan sebenarnya sesuatu yang sangat dilematis ya, sangat menjadi challenge bagi pengusaha-pengusaha dalam negeri terutama. Karena dia bisa menekan biaya, bahkan dia ekspor ke negara kita, dia bisa mengeksploitasi pasar kita dengan harga yang jauh lebih murah dan kualitas yang jauh lebih baik bahkan. Bagaimana strategi kita sebagai pengusaha lokal untuk bisa bersaing dengan produk-produk yang sejenis tersebut begitu. Iya. Terima kasih kok. Oke, terima kasih Ivan. Terima kasih kok. Yang pertama big data dan AI. Itu pasti dua-duanya terpakai karena saat ini masing-masing platform itu juga sudah menggunakannya. Jadi karena perusahaan saya berpartner dengan Meta, TikTok, Google dan lain-lain. Jadi kita dapat update dari mereka semua. Misalnya kalau orang di TikTok, kalau orang yang suka live di TikTok, itu tuh ada peraturan-peraturannya. Misalnya teman-teman lagi buka live nih, mereka tuh nggak boleh nyebut kata Tokopedia, nggak boleh. Tokopedia, Shopee. Kan Tokopedia sama TikTok sekarang jadi satu. Misalnya lagi live di TikTok, nyebut belanja di Shopee aja ya karena lebih murah. Itu langsung di ban sama TikTok. Nah pertanyaannya kira-kira TikTok bisa dengerin kalimat per kalimat orang yang lagi nge-live. Kira-kira itu orang manual yang dengerin apa robot yang dengerin? Robot, itu AI. Berarti kita juga harus riding the wave di AI-nya TikTok. Kira-kira TikTok lagi naikin algoritma yang seperti apa sih? Konten yang lagi, misalnya ini contoh mainin algoritma dan AI-nya TikTok. TikTok lagi lihat, kita pelajarin TikTok, kemana-mana. Buka TikTok lagunya lagu Apache semua. Ya udah berarti konten kita berikutnya harus pakai lagu itu. Itu namanya riding the wave algorithm. Karena yang ditampilkan udah sesuai dengan big data dan AI-nya dia, kita tinggal mainin aja ke situ gitu. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, sekarang di beberapa brand yang kita handle, customer service-nya udah pakai dengan AI. Jadi balas chat di Instagram-nya, di WA-nya itu udah pakai AI. Nah, jadi memang semakin berbahaya buat orang yang benar-benar pekerjaannya repetitif, customer service yang hanya biasa ditanyain, ukuran ini ada gak sis? Nah itu udah pasti akan terlibas pasti dengan AI. Itu yang pertama, jadi jawabannya sangat penting. Yang kedua, kompetisi dengan produk Cina yang memang harganya sangat jauh lebih murah. Saya kembali lagi dengan yang saya share tadi, kita tidak akan pernah bisa compete soal harga. Karena saya udah keliling untuk sourcing sepatu saya sudah keliling ke banyak negara, ya memang sourcing terbaiknya dari China. Kita mau nasionalis ambil di Indonesia pun pas ngambil sama distributor Indonesia, dia pun juga ngambil dari China gitu. Jadi agak sulit ya tapi saya percaya gini, sejago-jagonya produksi Cina, tapi tetap yang pemenangnya itu adalah pemilik brand. Apa maksudnya pemenangnya pemilik brand? Sebesar-besarnya industri manufaktur sepatu di Cina, tidak ada manufaktur di Cina sepatu yang bisa mengalahkan brand value-nya Nike sama Adidas. Tapi Nike dan Adidas tidak punya satu pabrik pun di satu dunia. Coba pikirin Bapak Ibu teman-teman, andaikan amit-amit Nike ini semua kantornya kebakaran, semua gudang stoknya habis di seluruh dunia. Kira-kira Nike masih ada harganya atau enggak? Masih ada. Tapi kalau satu manufaktur habis, manufaktur itu ya nggak ada harganya. Karena asetnya itu adalah aset keras. Tapi brand itu adalah intangible asset.
Jadi menurut saya cara untuk melawannya dan berikutnya adalah membangun brand. Gak apa-apa bikin di Cina, tapi brandnya harus made and owned by Indonesia. Tapi yang bahayanya saat ini udah bikin di sana, brandnya juga made and owned by China. Contohnya Mixue, Tomorrow Coffee. Tapi nggak apa-apa sourcing dari sana, yang penting brandnya itu brand Indonesia. Kalau saya selalu prinsipnya seperti itu. Karena pemilik brand itu selalu mendapatkan benefit ekonomi paling besar harusnya. Nah cuma masalah di kita di Indonesia, kita datang ke mall belum ada satu Indonesia brand yang jadi champion di sana. Gitu. Jadi itu yang menjadi apa namanya salah satu PR. Fokus membangun brand dan fokus untuk tidak compete lewat harga. Ya, Pak Yasa silakan. Siap. Ya. Berhubung waktu yang terbatas, mungkin tidak semua pertanyaan bisa kita jawab. Ya. Mungkin kalau ada yang pengen kontak ke Pak Yasa, mereka bisa follow IG-nya atau kemana Pak? Ya. Boleh disebutkan? Iya, IG-nya di Yasa Singgi. Ya, Yasa Singgi. Baik, silakan di follow dan bisa ditanyakan. Terakhir Pak, saya ada pertanyaan justru dari saya untuk penutupan ya Pak. Siap Pak Edi. Sebagai pakar digital marketing ya Pak, membangun branding juga, ada masukan nggak Pak ke sebuah organisasi Buddhis agar damai yang indah ini nggak muter-muter di audiens yang itu-itu aja Pak. Karena algoritma media sosial itu nyentuhnya ke orang yang sama terus. Jadi jangan aneh kalau ke tempat lain orangnya itu-itu terus. Ya, nah mungkin kita harus bisa memecah kebuntuan ini. Mungkin dari Bapak ada saran. Bikin konten apa nih Pak? Jangan-jangan pakai bahasa Hokkien tuh tadi menarik juga. Silakan. Ya. Wah. Ini nanti kontennya kami cut Pak, nanti akan berbuah terus Pak kata baiknya. Bisa dimanfaatkan semua organisasi Buddhis di dunia. Saya nggak tahu ini relevan atau enggak Pak Edi, tapi mungkin ini menjadi satu autokritik saya buat banyak orang-orang Buddhis di luar sana dan siapapun itu. Saya bilang, tahu gak sih sekarang itu banyak orang-orang non-Buddhis yang lebih banyak menyebarkan konten-konten Buddhis dibandingin Buddhis itu sendiri. Contohnya sekarang kan lagi sangat dalam tanda kutip booming banget yang soal mindfulness, mental health, meditasi. Tapi saya melihat kok banyak banget ya malah tokoh-tokohnya itu lah bukan orang Buddhis gitu. Padahal kan harusnya orang-orang Buddhis itu yang kita setiap minggu berlatih, yang home ground-nya itu harusnya orang Buddhis yang berlatih, tapi tidak banyak yang keluar. Tapi sekarang banyak sekali konten-konten kreator yang ngomongin mental health, kesehatan mental, meditasi, kesadaran, mindfulness. Itu malah bukan orang Buddhis gitu. Atau bahkan saya selalu bilang gini, ada yang pernah dengar gak mungkin Bapak Ibu teman-teman satu program meditasi namanya Bali Usada. Saya bilang menarik loh, Bali Usada itu tidak membungkus Buddhis sama sekali. Tapi banyak sekali orang itu benar-benar mengerti esensi semoga semua hidup berbahagia itu dari Bali Usada, bukan dari wihara. Kita di wihara tuh ngomong Sabe Sata Bhavantu Sukhitata tuh untuk lip service. Tapi baru mengerti esensi dari semoga semua hidup berbahagia setelah ikut Bali Usada. Bahkan orang Buddhis sendiri. Nah di situ saya berpikir, apa mungkin ya untuk menyebarkan Dharma ini lebih luas, kadang tuh orang gak boleh melabel ini sebagai Buddhis atau non-Buddhis. Kadang pada saat orang udah ngelihat namanya Buddhis duluan, kadang tuh orang merasa antipati gitu. Karena orang merasa, wah gue mau dibudisin nih. Wah ini jualan agama nih. Tapi pas packagingnya itu adalah packaging universal, which dimana Buddhis juga universal. Dharma itu universal. Jangkauannya lebih luas gitu. Reach-nya lebih luas, karena ini mungkin kalau saya sebagai orang marketing berpikirnya, mungkin pada saat kita membuat satu label, ini adalah ajaran Buddhis, itu udah pagar untuk semua orang non-Buddhis gak bakal mau ngeliat kontennya lagi gitu. Dan hanya sedikit orang-orang yang punya pikiran terbuka untuk bisa ngeliat, oh gak apa-apa saya non-Buddhis tapi tetap mau ikut gitu. Tapi orang konten-konten Buddhis yang dilakukan oleh orang non-Buddhis malah lebih bagus dibandingkan orang Buddhis itu sendiri. Gitu. Jadi itu yang mungkin menjadi satu kegelisahan saya dan mungkin
bagaimana Buddhis ini bukan sekedar nama Buddhisnya, bukan tujuannya bukan lebih banyak wihara atau lebih banyak orang yang berKTP Buddhis, tapi bagaimana Dharma ini lebih tersebar lebih banyak, mungkin harus dengan packaging yang lebih universal mungkin ya. Oke, keren sekali. Tepuk tangan untuk Pak Yasa Singgi. Oke, baiklah kalian Amita sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita akan ada feedback form, silakan untuk di-scan atau diisi untuk yang dari online juga, untuk bisa memberikan masukan agar kami bisa mengadakan lebih banyak lagi seminar-seminar yang bermanfaat seperti ini. Ya, di semester depan DBS akan mengadakan 1 kali lagi seminarnya, pembicaranya juga sudah fix. Saya tidak spill dulu, tapi pakar TikTok gitu ya. Jadi pesannya seperti itu. Baiklah, silakan di-scan untuk yang mau scan. Dan berikutnya kita mau sesi foto dulu karena seminar tanpa foto-foto itu kurang, nanti akan di-share di grup. Silakan Bapak Ibu bisa berdiri, kita akan foto mengambil dari kamera di depan Rupang. Pak Yasa silakan. Bapak Ibu tinggal berdiri dari tempatnya, kamera yang dipakai adalah kamera di depan Rupang. Oh, duduk. Oh, mohon maaf, silakan duduk aja karena arahan lebih terlihat jelas. Ya, Pak Yasa mungkin di tengah. Ya, sama. Silakan Pak. Ya. Saya tunggu koordinasi sebentar. Termasuk yang online bisa dinyalakan kameranya, akan diambil gambarnya. Oh, silakan diperhatikan di layar. Untuk yang tidak terlihat di layar mungkin bisa geser. Oh, Pak, boleh di tengah nggak apa-apa Pak, berdiri atau kita selesai. Ya, silakan dilihat. Ya, lambaikan tangan untuk memastikan Anda terlihat. Ya. Oh, berdiri. Nah, Pak Yasa berdiri aja boleh Pak, terlihat. Nah, Pak Yasa. Panitia boleh join biar lebih rame. Oke, boleh dilihat kameranya yang di depan Rupang. Pak sayang sekali Pak, karma baiknya nanti terhambat. Mau bergabung di belakang? Sudah semua? Ya, boleh dilihat kamera di depan. 1, 2, 3. Ya, ini nggak ada tanda-tandanya, kalau ditunggu aja. Baik, semuanya ditunggu. Mau kamera offline? Boleh maju kamu? Yang bareng di Zoom. Baik, Pak, boleh dilihat dulu Pak. Di alam yang lain masih menunggu. Baiklah, saya rasa terlalu lama. Terima kasih. Itu dia terlihat. Oh ya. Makasih Pak Yasa. Oke.
Baiklah kalian amita sekalian, terima kasih telah hadir di acara seminar ini. Semoga semua karma baik yang kita tanam di siang hari ini bisa berbuah. Sadu, sadu, sadu.